لله الحمد لله العلي الأرحم وجامع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع السلام الدائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار أما بعد أيها الإخوة والأخوات الآباء والأمهات Azani wa azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji pembahasan akidah dan tauhid menggunakan kitab Al-Usul Tsalatsa atau Tsalatsatul Usul wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pembahasan macam-macam ibadah ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ibadah itu hanya berhak ditujukan pada Allah, hanya boleh ditujukan pada Allah. Siapa yang memberikan satu ibadah, satu saja ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik dan kafir. Siapa yang memberikan satu saja jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik dan kafir ya. Dalilnya yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 17, sesungguhnya wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang menyeru ilah lain selain Allah, siapa yang menyeru sembahan lain selain Allah, padahal tidak ada bukti baginya tentang demikian, maka perhitungannya di sisi Tuhannya sesungguhnya tidak beruntunglah orang-orang kafir. Itu menunjukkan siapa yang menyeru selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berarti dia kafir. Itu menunjukkan kalau ada satu ibadah yang diberikan seorang hamba kepada selain Allah, ditujukan kepada selain Allah, maka ibadah tersebut kafir. Maka orang tersebut kafir. Ibadahnya batal, tidak dianggap ibadah, bahkan orang tersebut keluar dari Islam. Namun bapak-bapak yang perlu kita ingat dan kita tegaskan, harus kita ulang, ini hukum secara umum, bukan tunjuk hidung. Istilahnya ada pembahasan dari ulama, takfirul am wa takfirul muayyan, mengkafirkan secara umum dengan mengkafirkan muayyan itu tertentu, tunjuk hidung. Kalau mengkafirkan secara umum boleh. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka ia kafir. Betul? Betul. Siapa yang menyembelih hewan untuk jin, maka dia kafir. Betul? Nah, tapi kalau kita nyaksikan ada orang berdoa kepada selain Allah di depan mata kita, doanya kepada Nabi, bisakah kita katakan dia kafir? Tidak. Hati-hati, karena bisa jadi ilmu belum sampai. Dia melakukan itu dalam keadaan tidak tahu bahwa itu syirik. Nah, maka nggak boleh kita langsung dengan kafir. Kalau secara umum boleh, siapa yang berdoa kepada selain Allah kafir. Tapi kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, lalu kita katakan kafir, nah ini nggak boleh. Begitu juga siapa yang menyembelih binatang untuk jin, setan, maka dia kafir. Boleh kan seperti itu kan? Tapi kalau ada orang depan mata kita menyembelih hewan untuk jin, contohnya kalau nempati rumah baru, kan ada sebagian orang, bisakah kita nyaksikan orang itu lalu katakan dia kafir? Nah, karena bisa jadi tidak tahu, dia melakukan demikian dalam keadaan tidak tahu bahwa itu syirik ya. Maka harus hati-hati ya, jangan tergesa-gesa dalam mengkafirkan seorang. Kalau secara umum boleh, tapi kalau udah tunjuk hidung, ini bukan perkara yang remeh, harus hati-hati ya. Karena hukum asalnya seorang itu muslim, tidak jelas seorang tidak akan keluar dari Islam sampai jelas ada perkara yang mengeluarkan dia dari Islam. Kalau sekedar merasakan saja nggak boleh, harus yakin orang ini ketika dia nyembelih binatang kecil, dia ini orang berilmu atau orang tidak berilmu. Cek dulu. Kalau orang berilmu ya jelas. Orang berilmu artinya dia sudah belajar agama dan mungkin sudah mengenal belajar kitab Ushul Tsalatsa ini. Udah belajar kitab ini masih nyembelih, nah ini berarti udah konsep kerja kepada dia.
Tapi kalau seorang nggak pernah belajar agama, belajarnya ketika cuma di SD, dan di SD juga seminggu cuma sekali kan, ya nggak? Ini pendidikan agama di negara kita itu sangat minim, kan? Belajar agama seminggu sekali, cukup bapak-bapak? Nah, cukup lah seminggu sekali, seminggu 3 kali aja cukup. Seminggu sekali, orang belajarnya agama cuma di SD seminggu sekali, tiba-tiba dia melakukan itu, maka tentu saja tidak mungkin kita langsung nyatakan dia kafir, ya kan bisa jadi jahil, dalam keadaan tidak tahu, bodoh. Maka jangan tergesa-gesa dalam orang untuk keluar dari Islam. Jadi kalau secara umum kita menyatakan siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia kafir, itu boleh? Ya. Siapa yang menyembelih hewan untuk selain Allah maka dia kafir, boleh? Boleh. Lalu siapa yang misalkan bernazar kepada selain Allah maka dia kafir, boleh? Boleh ya. Anda pun sudah mulai terkait tunjuk hidung muayyan orang tertentu, maka ini harus hati-hati, nggak bisa langsung menyatakan kafir. Ya ini. Lalu pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas juga bahwasanya doa itu termasuk ibadah. Maka kalau doa kepada selain Allah, seorang berarti sudah beribadah kepada selain Allah. Berarti itu apa? Kafir ya. Dan pada pertemuan sebelumnya yang terakhir kalau nggak salah ya khauf, ya takut ya. Jadi takut juga adalah ibadah. Bapak, takut adalah ibadah. Allah katakan dalam surat Ali Imran 175, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Di sini siapa maksudnya? Allah. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku kalau kalian beriman. Artinya kalau kalian tidak beriman, tidak takut kepadaku. Itu menunjukkan takut adalah ibadah. Ya maka tidak boleh seorang takut kepada selain Allah. Terus bagaimana kalau seorang takut kepada ular? Ali, nggak boleh, syirik. Hah? Boleh? Boleh. Kalau takut kepada harimau? Takut kepada preman? Ya boleh ya. Kita sudah bahas takut ini. Kalau takut yang sifatnya manusiawi alami ini diperbolehkan. Ya boleh. Bahkan itu tanda seseorang masih manusia, masih normal. Kalau ada orang nyaksikan harimau malah sini mendekat, normal kan? Ada api mendekat terus gitu. Paranormal. Iya kan normal ya. Sedangkan Nabi Musa saja menyaksikan tongkat-tongkat tukang sihir berubah menjadi ular. Apa yang terjadi pada diri Nabi Musa? Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Maka muncullah ketakutan pada diri Nabi Musa. Nabi Musa menyaksikan ular, dan ular itu bahayanya nyata tidak? Nyata. Maka Nabi Musa takut, dan takut seperti ini wajar, tidak tercela, tidak mengurangi tauhid kita, Bapak. Begitu juga takut menyaksikan harimau, takut menyaksikan api, takut dengan misalkan pembunuh. Ya kan seperti Nabi Musa kan ketika itu sudah mukul orang Mesir tanpa disengaja, lalu apa? Tinggal. Nah, ketika tidak berapa lama Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa supaya mendakwai siapa? Fir'aun. Fir'aun dari bangsa apa? Mesir. Yang jadi masalah, Nabi Musa baru saja orang Mesir. Maka apa reaksi Nabi Musa? Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, "Inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun." Ya Allah, aku baru saja membunuh orang mereka. Orang mana? Mesir yang maksud kafir. Aku baru saja membunuh seorang dari mereka dan aku takut kalau mereka membunuhku. Nabi Musa takut. Apakah mengurangi tauhid beliau? Tidak, Bapak ya. Itu takut yang wajar. Kalau takut kepada sesuatu yang jelas bahayanya, itu diperbolehkan. Itu manusiawi, itu alami. Nah, yang tidak wajar itu kalau takut kepada sesuatu yang tidak jelas bahayanya. Contohnya apa? Takut kepada penghuni kubur. Ini bisa syirik, Bapak. Takut ketika melewati kubur nanti penghuni kubur bisa menyakiti kita. Itu syirik. Karena penghuni kubur tidak bisa keluar dari kubur. Nggak bisa jalan-jalan di. Jadi
nggak ada roh gentayangan Bapak ya. Kecuali di sinetron. Sinetron ada roh gentayangan. Dalam Islam nggak ada roh gentayangan. Kalau orang sudah meninggal, rohnya dalam bersama jasadnya. Adapun Nabi, jasad beliau dikubur, rohnya di surga. Dan sebagaimana disebutkan Imam Abu Syamah Al-Maqdisi. Jadi Imam Ibnu Hazm menukil juga sepakat para ulama bahwasanya orang sudah meninggal, rohnya tidak ada lagi di muka bumi. Maka Bapak, kalau nanti suatu saat di sini ada kesurupan, lalu ditanya kamu siapa? Oh saya si fulan yang udah mati 2 tahun lalu. Jangan kita percaya. Itu dusta jin. Dia ingin menipu kita. Kita gertak saja. Saya teringat teman saya waktu di pesantren dulu. Teman saya ini kesurupan. Jadi dia itu sejak pulang kampung entah punya masalah keluarga atau gimana, jadi kayak linglung, ternyata kesurupan di pesantren. Nah, kebetulan teman saya ngeruqyah dia. Di ruqyah kepanasan, langsung ngomong jinnya. Kamu siapa? Oh, saya kakeknya sih ini orang kesurupan. Maka kata teman saya, oh saya pukul kamu. Oh, enggak jadi. Saya bukan kakeknya, udah berubah lagi. Iya, kalau orang yang tidak belajar agama terpengaruh kan. Oh iya benar, kakeknya bisa jadi. Dia ingin nengok cucunya, melindunginya kan. Tapi kalau orang ngerti agama nggak terpengaruh, tidak tertipu seperti itu Bapak. Nah ini menunjukkan pentingnya Pak ilmu agama ya. Kalau orang ngerti ilmu agama Bapak mudah dipermainkan oleh jin dan setan. Maka sekali lagi kalau takut yang alami, tabi'i istilahnya dalam istilah para ulama, tabi'i, takut yang alami manusiawi itu takut yang diperbolehkan. Takut kepada ular, takut kepada harimau, takut kepada api dan semacamnya. Ya. Justru kalau orang nggak takut kepada yang seperti itu, menunjukkan orang itu sudah normal ya. Nabi saja takut, orang-orang saja takut. Maka tiba-tiba bisa orang biasa tidak takut. Ya berarti orang ini tidak normal ya. Maka Bapak mungkin ada di antara Bapak yang dengar kisah ada seorang tokoh sufi bertemu dengan harimau. Apa yang dia lakukan? Enggak lari. Tokoh sufi malah mendekat, harimau, kamu ini adalah hamba Allah. Saya itu hamba Allah. Yang saling ganggu ya. Harimau kan rekam. Ini kisah seperti ini Bapak hanya bikin jadi bahan tertawaan umat lain Bapak. Nggak mendidik umat untuk cerdas ya. Maka Bapak kita harus kritis kalau dengar cerita-cerita yang nggak jelas asal usulnya, sumbernya, hurufat seperti itu akan merusak akidah kita. Ya contohnya begitu, masa bertemu harimau lalu bilang harimau kamu adalah hamba Allah, saya hamba Allah, jangan ganggu ya. Udah. Sedangkan Nabi Musa saja melihat ular apa? Takut. Ini melihat harimau sama ular lebih besar mana? Maka Bapak jangan ini ya, jangan mudah menerima cerita-cerita yang tidak jelas asal usulnya. Ya kadang cerita-cerita seperti itu pertama dusta, yang lebih parah lagi merusak akidah kita. Ini yang lebih masalah. Kalau sekedar dusta atau istilahnya khayalannya, tapi masih ada pelajarannya, ya masih mending lah. Cerita khayalan itu cerita fiktif, seperti rusa dan kancil dan buaya. Kancil dan buaya, yang itu fiktif tapi masih ada pelajarannya kan. Artinya jadi orang itu jangan licik, mungkin pelajarannya gitu ya, rusa dan buaya. Tapi kalau kayak tadi, apa manfaatnya? Mendorong orang untuk bertemu harimau berarti nanti. Ya apa ya? Jadi nggak ada seperti itu ya. Jadi ketika takut kepada sesuatu yang jelas bahayanya, itu takut yang manusiawi. Itu takut yang diperbolehkan. Kalau takut seperti kenapa? Kan ada angka 13 itu. Nah, itu takut yang tidak wajar, takut syirik. Rumah di urutan nomor 13 orang itu takut sekali untuk tuan di situ. Betul, iya betul. Yaitu Bapak, itu takut yang syirik. Ya, takut kepada sesuatu yang tidak jelas bahayanya. Bahkan kita katakan itu syirik. Namanya tatayur. Tatayur itu sebagaimana dalam hadis Musnad Ahmad dari Ibnu Mas'ud, atiyar syirik. Tatayur itu syirik. Tatayur itu syirik. Tatayur itu merasa sial karena sesuatu yang dilihat, didengar atau diketahui.
merasa sialkan sesuatu yang dilihat. Contohnya melihat wajah orang buruk. contohnya orang Arab dahulu, kalau mereka atau ini ya, mereka melepas burung kalau mau keluar rumah. Kalau burungnya ke arah kanan, wah berarti hari ini untung saya. Hari baik. Tapi kalau burungnya ke arah kiri, wah sial saya hari ini. Saya nggak usah keluar, karena nanti bisa jadi di tengah jalan dimakan apa atau dipukul orang, nggak usah keluar. Nah ini tatayur, itu syirik, merasa sialkan sesuatu yang dilihat. Atau karena didengar, seperti orang Arab jahiliyah, kalau mendengar suara burung hantu, Saya meninggal. mereka meyakini ada yang meninggal di antara kita. Maka mereka waswas, siapa ya? Kamu atau kamu atau kamu? Dan mereka udah ketakutan. Nah itu tatayur dan itu syirik. Atau tatayur itu merasa sial karena sesuatu yang diketahui, tidak dilihat, tidak dengar, tapi diketahui. Contohnya apa? Ya tadi, Nomor 13. keyakinan sial misalkan terhadap bulan Sofar, bulan Syawal. Ini keyakinan orang Arab jahiliyah. Makanya mereka kalau di bulan ini nggak mau bepergian jauh dan tidak mau menikah. Kenapa itu? Ya. Kalau nikah bulan itu kemungkinan tidak lama usia pernikahannya. Nah, kalau dagang di bulan itu, pergian jauh bulan itu, kemungkinan tidak laku barang dagangannya. Itu Arab jahiliyah. Nah begitu juga kalau di zaman modernnya, agama modern, angka 13 malah. Jadi angka 13 nya kasihan. Kalau ada orang punya rumah nomor 13, wah ini rumahnya bakal sial terus. Dan ini terjadi juga Pak. Nyata di rumah saya begitu. Jadi ada, kebetulan rumah saya bukan 13. Jadi ada orang 13. Karena saking takutnya dengan 13, dia lemparkan angka 13 ke rumah saya, ke rumah orang tua saya. Ya itu, saking takutnya. Padahal apa masalahnya angka 13 atau angka apa? Nggak ada hubungannya dengan keberuntungan atau kesialan seorang. Ya, keberuntungan kita tuh Allah yang menentukan, betul? Dan kesialan kita Allah yang menentukan, betul? Iya, maka untuk apa takut dengan angka 13? Takut mendengar suara burung hantu, takut melihat orang yang bermuka jelek di pagi hari. Karena orang Arab jahiliyah juga, kalau mereka buka pintu di pagi hari, lalu melihat orang yang bermuka buruk, tuh hari siang berarti. Nah ini juga tatayur dan semua itu syirik. Semua itu hanya akan merusak keyakinan kita, akidah kita. Maka Bapak jangan percaya dengan angka 13 dan semacamnya ya. Takut seperti takut syirik. Nah, maka tidak usah kita pedulikan itu. Jadi sekali lagi, takut yang diperbolehkan, takut kepada sesuatu yang jelas bahayanya. Ada pun yang tidak jelas bahayanya tidak boleh. Itu bisa haram bahkan bisa syirik. Seperti takut kepada penghuni kubur, termasuk takut kepada jin. Loh kok bisa? Ya, emang jin bisa membahayakan kita? Enggak. Kalau kita nggak menzalimi dia, dia pun nggak akan menzalimi kita. Kalau kita tidak mengganggu dia, dia pun tidak akan mengganggu kita. Jadi takut kepada jin bukan takut yang wajar Bapak ya. Itu takut yang bisa mengarah ke syirik. Kecuali kalau kita takutnya dalam artian begini, takut karena kita selama ini dari sejak kecil sudah ditontonkan film horor, sinetron, digambarkan setan tuh giginya muncul keluar, ada tanduknya, matanya merah. Ya, sehingga akhirnya kita bayangkan dulu, nanti kalau ketemu jin mukanya kayak gitu gimana? Nah, kalau kita takutnya seperti itu, dalam artian kaget lah istilahnya, khawatir kaget melihat mukanya, ya itu aja. Bisa dibedakan Bapak ya. Takut sama jin ingin membahayakan kita dengan takut melihat mukanya karena ngerasa kaget, ngeri gitu. Kalau takut karena khawatir dia membahayakan kita, ini takut yang tidak wajar. Kalau gini Ustaz, di daerah ini angker, ada jalannya ada dua. Jadi kalau kita menghindari daerah ini, kita mutar jalan itu takut normal nggak ini? Takut normal. Maksudnya takut melewati jalan itu khawatir diganggu jin gitu. Bukan angker Ustaz, angker sehingga Iya, maksudnya takut diganggu jin. banyak pasti. Enggak, itu enggak maksud. Tapi kalau maksudnya gini, saya takut ke situ, khawatir jin muncul di muka saya, nanti saya kaget lalu saya gimana? Itu enggak masalah. Itu takut yang manusiawi, sama kayak kita membayangkan nanti lewat ular di depan saya atau harimau. Nah, itu sama seperti itu. Enggak masalah kalau takut seperti itu, masih wajar. Tapi kalau saya nggak punya salah sama jin, tiba-tiba saya nanti khawatir jin mencekik saya, nah itu takut yang tidak wajar.
Karena jin sama seperti manusia biasa. Bahkan kata Imam Mujahid kalau nggak salah atau Alqamah, jin itu lebih takut kepada kita dibandingkan kita takut pada jin. Cuman yang jadi masalah, kita tidak bisa lihat jin. Jin bisa lihat kita. Makanya disebutkan oleh salah seorang ulama salaf, kalau manusia ini singgah di suatu lembah, jin itu berlarian, ketakutan. Kalau kita singgah di suatu lembah, jin itu lari, menghindar dari manusia, ketakutan. Tapi ketika orang yang singgah ini berkata, tolong jangan ganggu kami ya, jangan ini, jinnya langsung balik lagi. Oh, ternyata kecut juga, ya balik lagi. Mereka ini ganggu. Yang tadinya mereka takut, jinnya balik lagi lalu mengganggu manusia. Maka jangan takut dengan jin ya. Gak boleh kita takut pada jin. Jin sama seperti manusia biasa, seperti manusia maksudnya. Hamba Allah juga, makhluk yang Allah ciptakan. Maka kita gak perlu takut kepada jin ya. Kecuali maksudnya gini, takutnya karena ngebayangkan gak enak aja lihat mukanya menyeramkan gitu ya, itu masih wajar. Tapi kalau saya takut lewat sini nanti dicekik jin. Jin kan sakti. Hah? Jin kan sakti. Ya, tapi kalau mereka kita nggak punya salah pada mereka untuk apa takut? Cuman saat belum pernah saat anak dengar jin menghancurkan gunung. Iya, Bahkan manusia yang menghancurkan gunung. itulah. Nah, kan ada yang bilang Ustaz, kalau nggak minta izin dulu, misalnya mau buang air kecil nggak minta izin dulu, kena dia. Nah, itu hati-hati ya, takut syirik itu, mengarah ke syirik. Jangan. Yang diperintahkan kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurru syai'un hatta yarhala min manzili dzalik." Siapa kata Nabi yang singgah di suatu tempat yang angker, tempat yang sepi, yang dianggap menyeramkan, lalu dia mengucapkan, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Nah, siapa yang singgah di suatu tempat lalu membaca doa tersebut, maka tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakannya sampai dia pindah dari situ. Itu ada. Khawatir, Jadi jangan. Ustaz, kita masuk ke daerahnya atau waktu kita berangkat dari rumah bacanya? Nggak nyampe singgah ke tempat itu. Tempat yang mungkin terasa angker, tempat yang sepi gitu. Lalu, ya mau kuburan kayak mau apa, pokoknya yang itu jarang melintas manusia gitu. Nah, itu doa asal artinya apa? Kita disyaratkan berdoa seperti itu. Tapi nggak usah kita takut dalam artian mati. Biasa aja, biasa. Nanti kita berlindung pada Allah. Saya dulu pernah kayak gitu, ada dua jalan gitu Ustaz, di Kalimantan itu. Jalan yang satu itu hutan, belum ada rumah penduduk. Jadi di situ terkena angkernya. Jadi Kalau- saya mikir mendingan saya jalan ini gitu. Ya terasa takut, ya takutnya karena tiba-tiba muncul. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Ya, sama. Kita juga kan dari kecil saya juga gitu kan, digambarkan dalam film horor setan begitu. Jadi kadang ya ada perasaan gitu juga. Nanti tiba-tiba muncul di mana, gitu kan, kaget atau gimana kan? Ya itu wajar lah. Bahkan pernah saya coba sendirian, gelap kan hutan jalan itu. Malam tadi. Malam di perasaan di belakang tuh ada yang Oh ya. duduk gitu. Betul. Kalau ini memang Bapak ada perintah dari Nabi, larangan dari Nabi berjalan di malam hari sendirian. Ada larangan dari Nabi. Termasuk menginap di rumah sendirian. Iya. Lupa ya. Nggak sengaja. Alami. Ustaz, banyak yang kena juga kalau malam. Hah? Rumah sendiri. Ada. Alami gak apa-apa. Iya ya. Ya memang ada. Jadi artinya itu bukan larangan yang sifatnya haram ya, tapi memang anjuran dari Nabi. Karena apa? Ya mungkin diantara hikmahnya, kalau seorang berjalan di malam hari, kalau terjadi apa-apa nggak ada yang tahu, ya kan? Begitu kalau seorang nginap di rumah sendirian, nggak ada temannya. Kalau ada apa-apa, nggak ada yang tahu, ya kan? Nah itu hikmahnya. Maka Bapak, ya itu sunnah. Artinya kalau memang kita bisa ini, kalau melewati malam hari jalan dengan teman, boleh teman. Begitu juga kalau misalnya nginap di rumah, memang kita lagi sendiri, ajak ke teman untuk nginap bersama. Teman Pak Sunardi. Pak Sunardi, gabung aja kita. Iya betul. Biar dia sendirian. Harus kita cari. Iya. Ya itu Bapak ya. Jadi sekali lagi kalau takut kepada sesuatu yang jelas itu diperbolehkan. Kalau pada yang tidak jelas tidak diperbolehkan. Itu yang takut pertama.
Yang takut kedua, takut yang sifatnya ibadah. Khauful ibadah ini hanya berhak ditujukan kepada Allah. Ya, takut ibadah itu takut yang artinya disertai rasa tunduk, penghinaan diri. Nah, yang seperti ini hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada manusia. Ya. Nah, itu dari khauf. Nah, sekarang kita masuk berikutnya, ibadah, macam ibadah berikutnya disebutkan oleh Syekh di sini. Qala Syekh Hafidz rahimahullah, wa dalilur raja qaulu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan dalil tentang roja itu artinya mengharapkan sesuatu, yaitu firman Allah Ta'ala. Maksudnya dalil bahwasanya roja itu adalah ibadah ya. Yaitu firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, yaitu dengan Allah. Di mana? Surga. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, ada pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaknya dia melakukan amal soleh. Dan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan ia mempersekutukan Tuhannya dengan seorang pun tatkala beribadah kepadanya. Nah, siapa yang mengharap ini menunjukkan harap ini adalah ibadah. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka syaratnya lakukan amal soleh dan jangan menyekutukan Allah. Nah, ini Bapak, kalau kita istiqomah melakukan amal soleh dan tidak berbuat syirik, akan bertemu dengan Allah. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, man laqiyallah la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya sedikit pun, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Dan siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan selainnya, maka dia akan masuk neraka. Ya, ini Bapak, maka kalau kita ingin bertemu dengan Allah dan melihat Allah di surga, maka perbaikilah amal kita, ikhlaskan, sesuaikan dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi, dan jangan berbuat syirik. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi roja, yaitu harap, adalah ibadah. Maka Bapak, ketika kita berharap kepada manusia, jangan seakan-akan dialah yang akan memenuhi harapan saya. Kita menggantungkan harapan kita 100% kepada dia. Bukan Bapak. Kalau kita ingin seperti itu kepada Allah. Kalau kita mengharap manusia nih, lebih seringnya kecewa. Pasti. Ya pasti kecewa. Tapi kalau kita mengharap pada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan kita. Betul? Ya, cuman yang jadi masalah, kadang iman kita inilah yang naik turun. Nah, ketika iman kita lagi naik, nomor tuh saya yakin, saya berharap pada Allah, nggak berharap pada makhluk. Tapi ketika iman kita turun, nah udah mulai saya mengharapkan, kok orang itu gak mengunjungi saya lagi butuh ini, butuh. Nah, ini biasanya gitu apa? Tapi kalau kita berharap pada Allah, pasti Allah penuhi kebutuhan kita. Allah tidak akan sia-siakan harapan kita. Maka hendaknya kita harapan kita 100% pada Allah, Bapak ya. Adapun makhluk ini sekedar lewat aja. Jelas Bapak ya, sekedar lewat artinya sekadarnya aja. Jangan sampai kita harapan kita 100% ditujukan kepada makhluk ya. Nah, itu dalil tentang roja harap. Lalu berikutnya Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan wa dalilu tawakkul qaulu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa qauluhu wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Berikutnya dalil tentang tawakal. Dalil tentang tawakal. Maksudnya tawakal, dalil bahwasanya tawakal itu termasuk ibadah ya. Dalilnya itu firman Allah Ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Al-Maidah 23. Hanya kepada Allah lah, bertawakal kepada Allah lah. Bertawakal hanya kepada Allah lah jika kalian beriman. Bertawakal hanya kepada Allah lah. Bertawakal. Ini perintah bukan? Sedangkan hukum asal perintah wajib dan non wajib.
Tidak ada satupun dalil yang memalingkan dari kewajiban. Hukum tawakal kepada Allah ini wajib Allah, bukan cuma sunnah, apalagi mubah. Ya. Allah katakan bertawakallah hanya kepada Allah jika kalian beriman. Artinya kalau kalian tidak beriman ya sudah, tawakalnya kepada selain Allah. Nah ini Bapak-bapak berarti menunjukkan orang yang beriman sesungguhnya adalah orang yang bertawakal kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ya. Itu bukti keimanan. Dan apa manfaatnya kalau kita tawakal kepada Allah? Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Artinya kalau kita bergantung pada Allah, benar-benar di hati itu hanya berharap pada Allah, Allah akan penuhi keperluan kita. Tapi kalau dalam hati kita masih ada ketergantungan pada makhluk, ya Allah pun ngasih pemberiannya ya sesuai dengan keyakinan kita. Betul tidak Bapak? Ya. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim kalau salah, tatkala seorang hamba di antara doa istilahnya sebab doa dikabulkan, yaitu ketika di dalam hati kita udah gak ada lagi harapan pada makhluk. Ketika kita benar-benar berharap pada Allah, saya gak berharap lagi backingan saya ini, orang yang ini bakal jadi backing saya, jadi orang penyokong saya berharap pada Allah. Nah ketika kita doanya udah seperti itu, Allah akan kabulkan. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah masih seakan-akan bersandar pada makhluk ini, pada backing ini, ya Allah pun akan memberikan jawabannya tidak ketika itu, atau mungkin ditunda atau tidak dikabulkan. Ya maka keyakinan kita itulah diantaranya menentukan bahwa kalau kita yakin kepada Allah, benar-benar berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, Allah akan berikan. Makanya disebutkan dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tadru khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, jadi tawakalnya bukan setengah-setengah, 100%. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah pasti memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung pergi dari sangkarnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, dan kembali ke sangkarnya di sore hari dalam keadaan perutnya sudah berisi. Nah ini Bapak-bapak, kalau kita tawakal kepada Allah yang 100%, Allah pasti memberikan rezeki kepada kita. Tapi kalau kita tawakalnya setengah-setengah, ya hasilnya ya setengah. Maka di antara Bapak-bapak, salah satu sebab dibukakan kunci rezeki, para ulama menyebutkan bahwa pintu-pintu rezeki di antaranya tawakal. Selain takwa ya, takwa jelas lah. Selain takwa itu tawakal. Dalilnya tadi. Ayat tadi, siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Apa? Keperluan dia, kebutuhannya akan Allah cukupi. Dan kalau bertawakal pada Allah, kata Nabi, maka akan Allah beri apa? Rezeki seperti Allah beri rezeki kepada siapa? Burung. Di pagi hari dia kosong, pulang sudah terisi. Nah ini Bapak-bapak, ini manfaat dari tawakal. Namun Bapak-bapak, yang perlu kita ketahui, tawakal ini mesti didahului dengan ikhtiar, usaha. Jadi kalau misal seorang tidur, sholat, ibadah, ya Allah berilah aku rezeki Allah, setelah itu tidur lagi. Dan itu bangun lagi doa, ya Allah, sampai nangis keluar air mata, ya Allah berilah aku rezeki, setelah itu tidur lagi. Beri rezeki orang sendiri. Bisa? Cuma tidur terus ibadah, doa, minta rezeki, tidur lagi. Turun rezeki? Nggak mungkin lah. Ada. Hah? Ada. Ibunya Isa. Apa ya? Ibunya Isa. Nabi Isa. Oh, Maryam. Kan beribadah dia di tempatnya ibadah itu ada. Oh iya, itu jelas itu karomah namanya. Ya betul. Itu karomah. Tapi kan apakah itu artinya apa? Berlaku sama yang lain? Iya, itu ketakwaan memang. Diantaranya itu buah dari takwa Maryam. Jadi Maryam itu kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria mau menjenguk Maryam,
didapat di depan kita yang ada makanan. Misalkan dia bingung, Maryam nggak sibuk masak, cuma ibadah. Karena ini syarat umat terdahulu ya. Maryam memang sudah orang tuanya bernazar anak ini cuma fokus ibadah. Maka Zakaria bilang, dari mana anda laki hada? Dari mana Maryam makan ini? Maka Maryam menjawab, wa min indillah. Itu dari sisi Allah. Betul ya. Tapi itu kan syarat terdahulu. Orang tuanya kemudian dinazarkan. Iya, selain itu orang tua sudah bernazar. Nazar itu artinya wajib ditunaikan kan? Pokoknya fokus ibadah kamu. Betul. Kalau kita enggak. Kita enggak. Kalau kita kena malas. Ya, Bapak. Jadi jangan samakan ya. Ya, yang jelas Nabi saja. Saya mau nanya, antara Maryam dengan Nabi kita Nabi Muhammad, mana yang lebih mulia? Maryam Nabi bukan? Bukan. Cuma hamba Allah kan yang soleh kan. Sedangkan Nabi kita Nabi lebih mulia daripada orang soleh. Tapi kenyataannya Nabi cari nafkah. Karena apa kerja dia? Sempat merasakan jadi pedagang keliling sana ke Syam, ke Yaman. Sempat juga menggembala kambing. Ini contohnya. Bahkan Nabi Daud sebutkan dalam Sahih Bukhari, kana la ya'kulu min amali yadihi. Beliau tidak makan kecuali dari hasil tangannya. Dalam hadis lain, kana Zakaria najjaron. Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Padahal Nabi kalau ya Allah berilah aku rezeki, kamu turun gitu. Enggak, Nabi saya kerja. Dan para Nabi juga tidak. Saya kan Nabi kamu, mintalah. Nabi juga. Jadi nggak memanfaatkan statusnya sebagai Nabi untuk ngamis. Nah ini lihat mulianya para Nabi. Dan itu ditiru oleh umatnya. Maka Bapak sekali lagi tawakal itu harus didahului dengan ikhtiar, usaha, gerak dulu baru serahkan pada. Contohnya Maryam. Nah, kembali ke Maryam. Ketika Maryam mau melahirkan Nabi Isa, kan berat kan? Maryam ketika itu kehausan lapar. Apa yang dilakukan Maryam? Ya Allah berilah aku makanan yang Allah. Jatuh itu. Nah, mana ada minta di Allah tahtazi apa istilahnya? Bahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutuban janiyah. Ketika itu di sisi Maryam kan ada pohon kurma. Maryam disuruh kata Allah, goyangkanlah pangkal pohon kurma. Niscaya jatuhlah buah-buah kurma itu kepadamu. Saya mau nanya Bapak, ini pangkal pohon kurma kita goyang, bisa jatuh? Tidak. Kita enggak ya? Enggak kan? Pertanyaannya, kalau kita berat kan goyang itu kan? Nah, kalau ibu hamil kan? Ya, tapi Allah tetap nyuruh apa? Nah, itu menunjukkan rezeki itu harus diraih dengan ikhtiar. Nggak cukup doa sambil netes air mata ketika sujud. Nah, harus ikhtiar baru serahkan kepada Allah. Ya, dalilnya apa? Hadis ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi membawa unta. Dia masuk ke dalam masjid. Setelah itu dia bertanya, Rasulullah, aqilu wa tawakkal? Wahai Rasulullah, apakah aku ikat dulu unta ini lalu bertawakal? Aku tawakal pada Allah. Ini kan unta nih, kan ada ikatannya. Apa aku ikat dulu unta ini lalu aku tawakal? Atau aku biarkan saja unta ini tanpa diikat dan aku bertawakal? Jelas Bapak ya pertanyaannya? Apa jawaban Nabi? Iqilha wa tawakkal. Ikat dulu unta itu, barulah tawakal, serahkan kepada Allah. Maka kalau kita yang dapat rezeki, usaha dulu, gerak dulu, baru setelah itu serahkan kepada Allah. Jelas Bapak ya? Ya mungkin dengan itu cukup. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut pembahasan dalil tentang rohbah wal khusyuk, minat, cemas dan khusyuk. Ya. Yang mungkin saya subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.